Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu tutor yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifatul Zahro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video mata kuliah filsafat ilmu dengan topik yang sangat fundamental, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan bukan sekedar proses transfer informasi dari guru ke murid, melainkan sebuah disiplin ilmu yang kompleks. Oleh karena itu, mari kita bedah bersama bagaimana filsafat ilmu dan ilmu pendidikan saling memiliki hubungan timbal balik yang erat, runtut, dan analitis. Poin 1. Filsafat ilmu sebagai pengawas eksistensi dan nilai ilmu pendidikan. Memasuki poin pertama, filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas atau kontrol mutu eksternal bagi ilmu pendidikan. Apa yang diawasi? Ada 3 aspek penting. Yang pertama, eksistensi. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap tegak berdiri sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan memiliki objek kajian yang jelas. Kedua, keilmiahannya. Filsafat menguji apakah teori-teori pendidikan yang lahir telah melalui metodologi yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekedar asumsi belaka. Ketiga, nilai-nilai etika. Sifat humanis dari pendidikan rawan tergeser oleh arus modernisasi atau industrialisasi. Disinilah filsafat ilmu hadir menjaga agar pendidikan tidak kehilangan ruhnya, yaitu memanusiakan manusia dan tetap berjalan di atas koridor etika serta moral yang luhur. Poin kedua, kontribusi balik ilmu pendidikan terhadap perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini tidak sejalan satu arah. Pada poin kedua ini, kita melihat bahwa ilmu pendidikan yang bermakna dan dinamis turut memperkuat serta memperkaya perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Dunia pendidikan selalu berhadapan dengan realitas manusia yang terus berubah. Ketika praktisi pendidikan menemukan metode baru di kelas, menghadapi tantangan digitalisasi atau mengamati pergeseran psikologis generasi baru, fenomena-fenomena empiris ini menjadi data mentah yang sangat berharga. Realitas pendidikan ini memicu pada filsuf untuk berpikir ulang, melahirkan diskursus baru dan memperbarui teori-teori kefilsafatan agar tetap relevan pada zamannya. Jadi, tanpa praktik pendidikan yang dinamis, filsafat ilmu akan menjadi menara gading yang kaku. Poin ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi. Selanjutnya mari kita bedah mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis yang tajam untuk membedah persoalan pendidikan. Kita menggunakan 3 pilar utama kefilsafatan. Yang pertama adalah analisis ontologis. Analisis ontologis adalah pilar ini mempertanyakan hakikat objek formal ilmu pendidikan. Kita diajak berpikir apa sebenarnya hakikat manusia yang terdidik itu. Apa hakikat sejati dari proses belajar? Di sini kita mencari akar dasar dari apa yang kita sebut sebagai pendidikan. Kedua, analisis epistemologis. Pilar ini membedah metode dan sumber kebenaran. Bagaimana cara menyusun kurikulum yang ideal, bagaimana proses transfer pengetahuan yang paling efektif, apa dasar validitas dari sebuah metode pembelajaran. Epistemologis memastikan struktur keilmuan pendidikan dibangun secara logis. Yang ketiga, analisis aksiologi. Pilar ini berbicara tentang orientasi nilai. Untuk apa ilmu pendidikan ini dikembangkan? Apakah untuk mencetak pekerja pabrik atau untuk melahirkan pemikir yang kritis? Aksiologi mengarahkan pemanfaatan ilmu pendidikan agar selaras dengan kemaslahatan umat manusia. Poin keempat, contoh konkret dalam praktik pendidikan modern. Untuk memberikan gambar yang lebih kontekstual, mari kita implementasi nyata dari analisis ini pada kebijakan kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia.
Secara ontologis, kurikulum ini didasari atas pandangan Ki Hajar Dewantara yang anak adalah kodrat alam yang merdeka. Anak bukan kertas kosong, melainkan benih yang sudah membawa potensinya masing-masing. Kedua, secara epistemologis, karena pandangan ontologisnya demikian, metode belajarnya berubah, tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berbasis proyek. Dan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi perbedaan cara belajar siswa. Secara aksiologis, tujuan akhir atau kegunaan dari seluruh proses ini dituangkan dalam visi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang menekankan pada pembentukan karakter moral, keimanan, dan kemandirian siswa. Dari seluruh pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Filsafat ilmu memberikan landasan teoritis, arah moral, dan ketajaman analisis. Sementara ilmu pendidikan memberikan ruang empiris dan pembuktian nyata di lapangan. Sinergi keduanya melahirkan sistem pendidikan yang bermutu, kontekstual, dan berdampak jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu tutor serta rekan-rekan sekalian. Salam sukses dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.